Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ini ada di rumah atau sedang di tempat kerja? Di tempat kerja, Bu. Untuk bahasa Inggris hari ini pembahasan kita tentang analisis jurnal ya. Ya, seperti yang kita lakukan di minggu lalu ya di mata kuliah BioKWU ya, juga analisis jurnal. Di BioKWU atau apa ya kemarin kayak pernah seingat saya. Nah, jadi jurnal ini penting nanti kalau kalian sudah di semester akhir, itu biasanya mulai menyusun skripsi itu juga sumber-sumbernya juga dari jurnal. Bahkan kalian juga ada tugas kadang untuk menulis jurnal ya, untuk dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal. Nah, sekarang kita pelan-pelan ya tahu bagaimana kepenulisan jurnal itu. Nah, ini hari ini kita membahas artikel jurnal tentang Sustainable Business Model of Modern Enterprises in Conditions of Uncertainty and Turbulence. Jadi tentang bisnis model ya yang sustainable atau berkelanjutan pada bisnis modern ya, yang dimana saat ini kondisi ini tidak menentu ya dan banyak turbulence, banyak tantangannya ya, banyak tantangannya. Mari kita baca bagian-bagiannya dulu ya. Jadi saya akan mengenalkan untuk jurnal itu ada beberapa bagian utama. Yang pertama itu dimulai dari ini judul. Di halaman pertama ini ada judulnya, lalu penulisnya di sini, dan juga ini afiliasinya atau dari mana penulis itu berasal. Biasanya setiap jurnal itu punya formatnya masing-masing. Jadi ini menyesuaikan dari template jurnalnya. Jadi dari judul, nama, terus afiliasinya, lalu abstrak. Setelah abstrak ada keywords atau kata kunci. Lalu ini di bagian utamanya dimulai dengan introduction atau pendahuluan. Kita lihat dulu bagian-bagiannya ya. Pendahuluan. Yang pertama introduction atau pendahuluan. Ini selanjutnya ada materials and methods. Material dan langkah metode ya. Jadi ada pendahuluan lalu metode. Nah, biasanya perbedaan jurnal dengan tulisan yang kayak skripsi gitu adalah tidak adanya bagian kajian teori. Biasanya kan bab 2 kajian teori ya, yang panjang itu ya. Nah, kalau di jurnal biasanya itu tidak ada secara khusus gitu, tapi langsung ke metode. Kajian teori ya sudah termasuk di abstrak, ada kajian teori kan, lalu di latar belakang, di pendahuluan juga sudah masuk kajian teori di sana. Jadi tidak ada bab khusus untuk kajian teori. Selanjutnya bab 3, ini kadang ada, kadang tidak ya. Ini ada tambahan description of studies, jadi deskripsi dari penelitian. Ini kalau ini ada deskripsi dari penelitiannya, kadang juga tidak. Ini tergantung template-nya. Yang selanjutnya, ini yang keempat, hasil dan pembahasan. Biasanya langsung hasil dan pembahasan. Ini masuk di sini. Ini yang keempat, results and discussion of studies. Jadi hasil dan pembahasan dari penelitian. Ini di bagian 4. Atau kalau misal nggak ada description of studies, berarti bagian ketiga. Ini membahas tentang hasil dan juga pembahasannya. Jadi ini bagian yang cukup panjang ya di bagian pembahasan ini, karena
bahas hasil dan juga pembahasannya. Terus yang terakhir, ini bagian kesimpulan atau bagian penutup. Ini conclusion, bagian terakhir ini conclusion ya, bagian penutup dari penulisan artikel jurnal. Lalu jangan lupa untuk jurnal ini dituliskan referensinya atau sumber rujukannya dari penulisan. Semua yang ditulis harus dirujuk ya. Jadi kalau bukan kalimat sendiri itu harus ditulis rujukannya. Jadi kalau menulis jurnal itu nggak terlalu panjang ya. Biasanya ya sekitar 15 sampai 20 gitu ya. Nggak seperti skripsi itu kan kadang ada yang sampai 100 bahkan 200. Nah, kalau jurnal itu maksimal ya sekitar 20-an. Ya 25 itu sudah maksimal biasanya. Dan dari kalian ada yang sudah pernah menulis artikel untuk publikasi di jurnal atau belum? Belum, Bu. Belum pernah ya. Jadi ini masih first Belum. mengenal jurnal gitu ya. Nah, biasanya ini kalau dulu waktu saya kuliah itu sering ya ada penugasan analisis jurnal gitu ya, seringnya gitu. Jadi penugasannya ya membaca dari artikel-artikel jurnal, lalu dianalisis dan dituliskan. Jadi dari sana kita bisa belajar bagaimana penulisan jurnal, lalu bagaimana intinya dari jurnal tersebut gitu ya. Nah, jadi sekarang itu kalau mau penelitian atau mau nulis sesuatu itu lebih disarankan membaca penelitian sebelumnya. Jadi lebih disarankan membaca jurnal yang terbaru dibandingkan dari buku. Kecuali kalau bukunya itu teori yang sudah pakem gitu dari buku. Tapi kalau penelitian-penelitian terbaru, lalu yang masih apa kan biasanya untuk membandingkan ya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu biasanya lebih disarankan dalam membaca jurnal. Nah, sebelum kita mulai nih kita baca abstraknya ya. Abstraknya siapa? Silahkan yang mau membacakan abstrak dan keywords. Boleh Bu, saya bacakan. Silakan Mas Veteran sebentar. Ini kurang besar atau bagaimana? Kurang? Iya, kurang besar. Tapi bisa di zoom lewat HP. Kurang besar ini. Bisa. Sudah. Sudah Bu, Silakan sudah. Mas Veteran. Uh, Abstract. The purpose of the article is to analyze the impact of the opinion of economists to stakeholders on the effectiveness of the business model of the enterprise. The hypothesis we believe that conducting a socially responsible business (CI) disclosing non-financial information about the activities of enterprises leads to the improvement of their financial indicators and is therefore evidence of a more effective implementation of their business model. Methods of the study. The following methods were used in the study: analysis and synthesis, comparative introduction and deduction, scientific abstraction, then composition, and logical generalization in the analysis of scientific literature. Computational, analytical, diagnostic, tabular, and economic studies, statistical methods of assess the effectiveness of the implementation of business model of enterprises. Diagnostic statistical index method of expert assessment and rating to assess the corporate sustainability and transparency of enterprises. The use of the method of integrated indicators allows the grouping of enterprises by classes of efficiency of business model.
Corporate sustainability and transparency. According to result of the study, it was determined that an effective business model is formed on the basis of maximum transparency and corporate sustainability in conditions of unpredictability and instability of the external environment. Ya, terima kasih, Keyword. Mas Fitrahman. Oh iya, silakan bacakan kalian. Lanjut, Bu. Ya, silakan keywordnya. Keyword. Sustainable development, sustainable agriculture, stakeholders, significant issues, corporate sustainability, enterprise transparency. Thank you. Ya, thank you, Mas Fitrahman. Terima kasih sudah membacakan abstrak ya dari artikel jurnal ini. Nah, dari membaca abstrak tadi sudah bisa mendapatkan isinya atau belum, Mas Fitrahman? Isinya apa ini tadi? Sudah ada gambaran isinya atau belum, Mas Fitrahman? Gambaran untuk pembuatan artikel itu lebih kepada model bisnisnya, Bu, ya. Lebih ke pengalaman model bisnis, gitu. Nah, ya, jadi Melakukan hipotesis. We believe, percaya that kondisi percaya bahwa kondisi sosial responsible business, kondisi sosial di kalangan pembisnis mungkin bisa menjadi acuan untuk melakukan penulisan. ya baik, Mas Baitur-Rahman, terima kasih. Ini suaranya dari sini kok kayak kurang jelas itu apa dari saya ya? Suaranya Mas Baitur-Rahman. Atau mungkin Halo. sudah ya. Nah, jadi ini ya kita bahas, ini saya kecilkan ya. Agak kecilkan, biar judulnya kelihatan. Judulnya Sustainable Business Model of Modern Enterprises in Condition of Uncertainty and Turbulence. Nah, jadi artikel ini membahas tentang bisnis model yang berkelanjutan pada bisnis yang modern ya, pada wirausaha modern, pada kondisi saat ini yang tidak menentu gitu ya. Kita mulai baca abstraknya dulu. Terima kasih tadi sudah dibacakan Mas Baitur-Rahman. Nah, jadi ini kita belajar komponen dari abstrak ya. Abstrak itu mencakup seluruh isi ya dari artikel tersebut. Mulai dari bagian pendahuluan, lalu ada bagian metode, bagian hasil pembahasan, dan simpulan. Jadi abstrak itu mencakup keseluruhan isi dari kepenulisan. Ini yang bagian pertama, bagian pendahuluan ya. Nah, jadi kadang di abstrak itu disebutkan satu kalimat dulu tentang pendahuluannya gitu ya. Lalu tujuannya gitu. Tapi kadang ada yang langsung ke tujuan. Karena tujuan ini sudah menggambarkan dari latar belakang gitu kan ya. Nah, jadi kadang ada yang menuliskan dulu latar belakangnya baru tujuan, ada yang langsung ke tujuan. Ini boleh sama-sama boleh. Kita mulai di kalimat pertama. The purpose of the article is to analyze the impact of the openness of a company to stakeholders on the effectiveness of the business model of the enterprise. Nah, jadi tujuan dari artikel ini untuk menganalisis bagaimana dampak openness itu kan ya keterbukaan dari company, dari perusahaan kepada stakeholder atau mitra bisnisnya on the effectiveness pada keefektifan dari bisnis modelnya. Nah, jadi artikel ini untuk menganalisis bagaimana dampaknya kalau perusahaan itu terbuka ya dengan pemangku kepentingan atau mitra bisnisnya tentang
efektifnya bisnis model. Apakah itu berpengaruh pada keefektifan bisnis model? Nah, yang dimaksud keterbukaan itu ya transparansi bisnisnya pada stakeholder. Kayak kan setiap perusahaan itu pastinya ada kerjasama bisnis ya dengan berbagai pihak atau berbagai stakeholder. Nah, apakah itu keterbukaan dari bisnis itu mempengaruhi keefektifan bisnis modelnya atau tidak gitu. Nah, keterbukaan ini biasanya yang aspek non keuangan. Jadi kayak ya secara ringkas ya, bukan secara menyeluruh internal, tapi ya secara ringkas kayak misal laporan tahunan, lalu bagaimana penjualan produk, lalu hubungannya dengan lingkungan, ya yang berkaitan dengan pihak lain gitu ya, bukan yang internal semuanya dipaparkan dengan stakeholder, bukan, tapi keterbukaan yang berkaitan dengan pihak eksternal. Nah, apakah itu berpengaruh pada bisnis modelnya atau tidak gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Setelah purpose, ada hipotesis. Hipotesis ini juga bisa termasuk di bagian pendahuluan ya. Hipotesis dari jurnal ini, we believe that conducting a socially responsible business seperti ini, disclosing non-financial information about the activities of enterprises leads to the improvement of their financial indicators and is therefore evidence of a more effective implementation of their business models. Hipotesisnya, mereka itu percaya bahwa ketika menyampaikan ya ada responsibilitas sosial bisnis yang berkaitan dengan social responsible, ini akan mendukung ya, akan mendukung more effective implementation of their business model. Nah, jadi mereka percaya bahwasanya dengan keterbukaan informasi termasuk non-financial information about the activities of enterprises leads to the improvement of their financial indicators. Nah, jadi non-financial information yang disampaikan pada stakeholder ini akan mendukung dari bisnisnya. Ini seperti yang kita ketahui ya, saat ini tuh kan banyak dari bisnis-bisnis itu yang punya media sosial ya. Jadi kalau dulu mungkin bisnisnya nggak banyak diketahui oleh masyarakat. Kalau sekarang itu lebih banyak diketahui melalui media sosialnya. Ya kayak misal kalau yang saya sering lihat itu misal Astra itu ya kan, Astra itu sering mengadakan bisnis yang bermitra dengan masyarakat. Astra itu kan sebenarnya apa yang bekerja sama ya apa bisnis yang mempunyai bisnis tentang mobil gitu kan ya, mesin-mesin gitu ya yang berkaitan dengan transportasi. Tapi mereka ini sering mengadakan event dengan masyarakat. Ya kayak eventnya Kampung Berseri Astra atau Astra Startup Challenge, terus apa ya? Banyak ya kegiatan Astra itu lomba, terus responsibilitas pada masyarakat, kepada generasi muda, terus orang-orang yang kurang gitu. Sempat suami saya itu pernah mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Astra, masuk berapa besar gitu ya. Sempat mendapat ini pendanaan gitu ya. Terus dikasih uang untuk dikasih ke masyarakat sekitar. Jadi Astra itu juga memberikan responsibilitas kepada masyarakat melalui hal-hal seperti itu. Jadi melalui siapa yang menang lomba itu diberikan pendanaan untuk diberikan lagi kepada masyarakat atas nama Astra. Jadi yang menang itu menjadi perantaranya gitu. Jadi diberikan dana untuk berupa sembako gitu ya, untuk diwujudkan dalam bentuk sembako kepada sekitar 50 orang atau berapa gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang itu mulai membuka kegiatan sosial itu supaya lebih dikenal masyarakat dan juga bisa meningkatkan bisnis mereka ini. Sesuai hipotesisnya ini tadi ya. Ini termasuk di bagian pendahuluan. The purpose and the hypothesis. Nah, setelah itu di bagian selanjutnya bagian metode. Di bagian metode.
Methods of the study. The following methods were used in the study. Jadi metode yang digunakan pada penelitian ini meliputi analysis and synthesis, comparative, induction and deduction, scientific abstraction, decomposition and logical generalization. In the analysis of scientific literature, computational analytical, diagnostic, tabular, and economic statistical methods to assess the effectiveness of the implementation of business model of enterprises. Diagnostic, statistical, index, method of expert assessment and rating to assess the corporate sustainability and transparency of enterprises. Ini metodenya agak susah ya, mungkin kalau kita mahasiswa ini masih susah ya, ini kan penelitian orang di luar negeri ini udah expert ya, jadi ini agak susah. Metodenya meliputi analisis, sintesis, komparatif, induksi, deduksi, abstraksi saintifik, dekomposisi, generalisasi logikal. Nah, jadi metode itu menyesuaikan dari penelitian masing-masing. Yang nggak harus susah-susah banget, tapi menyesuaikan dari kemampuan kita, menyesuaikan jenis penelitian kita. Kalau ini agak susah ini ya, metodenya rumit gitu ya. Jadi ya biasanya kalau orang-orang yang sudah expert, supaya mendapat kelengkapan data, itu metodenya juga lebih lengkap, jadi lebih rinci gitu ya. The use of the method of integrated indicators allowed the grouping of enterprises by classes of efficiency of business models, corporate sustainability, and transparency. Nah, jadi ini metode yang digunakan. Ini kalau metodenya itu lebih ke ini ya, analisis, sintesis, komparatif gitu. Jadi penelitian dari data-data gitu ya, yang kemudian dianalisis. Jadi ini pertama bagiannya ada di bagian di abstrak ini ada pendahuluan. Ini bagian pertama, pendahuluan. Lalu di bagian kedua ini ada metode. Ini sampai sini ada metode. Lalu yang selanjutnya terakhir hasil dan kesimpulan biasanya gini. Ini hasil nih kadang ya sekaligus kesimpulan gitu. According to the results of the study, it was determined that an effective business model is formed on the basis of maximum transparency and corporate sustainability in conditions of unpredictability and instability of the external environment. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasannya bisnis model yang efektif ini dibentuk dari transparansi yang maksimal ya, dan corporate atau kerjasama untuk kerjasama berkelanjutan in condition pada kondisi yang unpredictability, jadi yang tidak dapat diprediksi dan tidak stabil dari lingkungan eksternal. Jadi perlu ya untuk transparansi dengan stakeholder. Jadi ini abstrak ini kalau kita pelajari ada 3 bagian utama. Yang pertama bagian tujuan, ini termasuk pendahuluan, metode, dan bagian pembahasan serta kesimpulan. Kalau kita pelajari dari sini. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Abstraksi itu tidak biasa dibuat paragraf-paragraf ya Bu ya? Abstrak itu biasanya ditulisnya 1 paragraf. Ya, seperti ini. 1 paragraf seperti ini dan ada batas katanya ya, biasanya sekitar
200 atau mungkin 250 gitu. Ya setiap jurnal punya template masing-masing, tapi biasanya ya sekitar 200. Jadi di sini kita belajarnya ini ya bukan hanya materinya, tapi lebih ke komponen-komponen ya dari jurnal ini. Mungkin kalau dalam satu pertemuan ini nggak cukup, nanti bisa dilanjut ya, dilanjut dengan pertemuan lain, pertemuan minggu depan mungkin gitu ya. Karena kalau bagian-bagiannya kan cukup banyak ya kalau di jurnal. Nanti kalau misal ini Zoom-nya mati, langsung gabung di link tadi ya. Ya, Bu. Ulang ya. Ini ya, sudah ya di bagian abstrak tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, setelah abstrak ini biasanya ada keywords atau kata kunci. Nah, kata kunci ini yang biasanya intinya ya, inti dari penelitian ini mau nulis apa saja, mau bahas apa saja. Nah, kata kuncinya ini sekitar 5, biasanya 3 sampai 5 gitu. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Keywords-nya sustainable development, sustainable agriculture, stakeholders, significant issues, corporate sustainability, enterprise transparency. Jadi ini kata kuncinya ini nanti yang akan bahas ini. Jadi di dalam penulisan nanti akan banyak membahas tentang ini. Gitu. Fungsinya kata kunci. Nah, kita mulai bagian pertama, introduction. Ini kan banyak ya. Nah, untuk introduction mungkin kalau nggak dibaca semuanya nggak masalah. Coba nanti kita baca ya, siapa yang mau membaca, lalu dari membaca itu kalian menemukan ide utama dari satu paragraf tersebut. Itu ya. Jadi kita baca per paragraf, lalu kita temukan ide utama dari paragraf tersebut apa gitu ya. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Yang satu paragraf ini ya. Ini ya. Kurang besar atau sudah cukup, Mbak? Bisa di Zoom kok, Bu. Ini. Di Zoom dari situ bisa ya. Iya. Ya, silakan. Yang paragraf pertama. Introduction. Rapid and dynamic change in the environment, crisis and increasing uncertainty and an increase of economic, environmental, social and political risks necessitate change in approaches and technologies for the managing of modern enterprises. Dominant concept of the traditional management paradigm aimed only at making a profit and ensuring high productivity have ceased to meet the new requirements of the business environment. Sustainable development in the long run and competitiveness of modern enterprises depend on the ability to create and continuously improve their own business model. Such a business model should be based on a systematic approach to environmental analysis to take into account and optimize the various interests of stakeholders. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Dari paragraf pertama ini tadi, silahkan kalian cari ya, apa intinya atau ide utamanya. Saya beri waktu, nggak apa-apa. Silahkan kalian cari dulu ya, apa ide utama dari paragraf 1. Saya beri waktu. Ini kan sekitar 5 menit, nanti kalau misal mati Zoom-nya, kita langsung gabung ke link lagi ya.
Silahkan cari ide utama dari paragraf pertama. Untuk semuanya saja, bukan hanya Mbak Lintang ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Kalimat pertama bukan, Bu? Iya, biasanya memang kalau ide utama itu ya di kalimat pertama gitu. Tapi ya kadang ada yang di tengah atau di akhir, tapi seringnya di bagian awal. Bagaimana Mbak Lintang, sudah menemukan? Itu, Bu, tentang apa ya? Tentang cara apa ya mengoptimalisasi apa sih? Itu cepatnya perubahan di lingkungan kayak di Ya, jadi ini ya untuk yang ide utamanya ada di bagian ini, yang di kalimat pertama. Rapid and dynamic changes in the environment, crisis and increasing uncertainty, and an increase of economic, environmental, social, and political risk necessitate changes in approaches and technologies for the managing of modern enterprises. Nah, intinya ya dari paragraf 1 tadi, yaitu kan saat ini ada perubahan ya, changes, perubahan yang sangat cepat dari lingkungan dan juga banyak krisis, meningkatnya ketidakpastian dari lingkungan, ekonomi, sosial, politik. Nah, itu yang apa memerlukan perubahan pendekatan dan teknologi untuk mengatur dari kewirausahaan yang modern. Nah, jadi di paragraf pertama ini biasanya hal umum dulu yang dipaparkan ya untuk bagian awal itu yang membahas tentang adanya perubahan zaman pada saat ini yang akhirnya menuntut adanya perubahan dari teknologi di setiap perusahaan gitu ya. Jadi intinya perubahan itu yang menuntut dari perusahaan untuk terus berubah gitu. Perubahan zaman yang menuntut perusahaan untuk terus berubah. Dari paragraf 1 sudah bisa dipahami ya? ya Ya, kita lanjutkan di paragraf 2. Siapa yang mau membacakan paragraf 2? Ini kepotong. ganti, Bu. Ya, ganti silakan. Kalian kan sudah dapat filenya ya, misal ini susah dibaca, nggak langsung buka filenya. Agak kepotong ya. Silakan yang paragraf 2 siapa yang mau membacakan? Mbak Ana Mawar mungkin sudah on mic ya. Silakan Mbak Nana. Nggak kepotong ya. Bentar, kecilkannya. Kelihatan kan? Dia sebentar dulu. The successful itu bukan sih, Bu? Ya. Bentar. The successful integration. Sebentar, Bu. Nggak kelihatan ya.
the successful integration of Ukraine into the European and world business environment necessitates the implementation in the practice on national enterprises of the fundamental principles of sustainable development an important factor in their success in the face of intensifying global competition